Eh, kita akan mulai week ketiga mata kuliah native mobile programming ya. Jadi kemarin ada untuk yang week 2 itu ada YouTube, mungkin sudah dilihat dan dicoba dan sudah install masing-masing komputer Android Studio ya. Install Android Studio, kemudian mencoba apa itu kemarin constraint layout dan sebagainya ya. Jadi hari ini bisa langsung cepat karena di bagian akhir nanti ada latihan yang dinilai gitu. Oke, saya share screen ya. Nah, disiapkan Android Studio-nya, jadi sudah bentuk seperti ini ya, biar cepat. Kemudian juga AVD-nya, apa namanya, emulatornya. Jadi masuk ke AVD Manager, kemudian pilih yang kayaknya sesuai dengan kemampuan komputernya ya. Kalau komputernya nggak terlalu besar memorinya, misalnya 4 giga atau 8 giga, mungkin cari resolusi yang kecil-kecil saja. Cari resolusi yang kecil, kemudian nanti kan di situ ada size-nya juga yang kecil. Dan contoh. Ya kalau sedang-sedang itu kayak yang ini pixel, ini sedang. Ya, 1000 kali, oh ini besar ini. Pixel 2 ini besar. Ini yang kecil kayak Nexus, begini kecil. Jadi kayak handphone lama gitu, yang masih bentuknya nggak full layar begitu. Ya ini kecil, 480 kali 800 ya. Kalau komputernya nggak terlalu besar, pilih-pilih yang ini pas bikinnya. Kemudian Nexus ini lumayan tengah-tengah ini. Ya ini tengah-tengah. Nexus yang gedean dikit. Mana tadi? Nexus 5 ya. Nexus 6. Besar Nexus 6. Nexus 5 agak kecilan. Nah, Nexus 4 aja. Naik sedikit Nexus 4. 5, 6. Kalau komputernya kayaknya kuat ya, pixel ini gede-gede sekali. Nah, itu dijalankan dan sampai nanti nggak perlu dimatikan ya. Pas kita misalkan ada dijalankan, kemudian mau ada revisi gitu ya, mau ada revisi jangan dimatikan ini. Ini biarin begini saja ya. Jangan ikut di close di X ini jangan, atau di sini jangan. Itu ini agak berat. Awal-awalnya agak berat. Jadi jalankan itu dulu sama persiapan ini, jalankan ini sama disiapkan ini ya. Ini juga dijalankan begini sampai bentuknya siap untuk ya kayak handphone. Ini kan untuk kayak emulator gitu ya. Jadi Anda bisa mirip-mirip handphone beneran begitu. Nah, ini kerjaannya semester lalu nih, proyeknya. Donasi. Gitu deh. Ya, kita mulai sambil dibuka yang belum buka aplikasi Android Studio-nya. Atau ada yang kesulitan mungkin bisa chat di situ kesulitannya apa. Misalkan berat sekali, mungkin lebih enak juga pakai handphone. Pakai handphone jauh lebih ringan. Handphonenya disiapkan debugging mode-nya dinyalakan. Nah itu agak beda-beda sih tiap handphone. Biasanya ada di bagian setting itu ada apa ya, kayak versi Android-nya berapa, diketuk berapa kali, diketuk 7 atau 8 kali begitu.
Habis itu akan terbuka setting baru, ya, terbuka setting baru. Nah, itu baru masuk ke situ. Saya lihat kan ya, kalau saya masih ingat. Iya, Pak. Kemarin setting itu lewat mana ya? Nah, ini dia settings. Kita lihatkan ya. Biasanya masuk about ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, nggak bisa pakai background ya. Ya, hilangkan dulu background saya. Oke, ini mana? Ya, masuk about pun dari setting, masuk about pun, terus klik kalau enggak di Mi, kalau di sini MIUI, kalau saya akan pakai Mi ya, Mi. Mungkin diklik MIUI version atau Android version itu diklik sebanyak ini sampai kalau di sini begini. Klik di Android version tadi. Di Android version diklik begitu banyak-banyak ya, 5 kali atau 6 kali terus muncul begini. Nah, terus itu dia memunculkan setting baru, namanya apa ya, additional setting developer option. Jadi sampai muncul itu masuk ke additional setting, kemudian developer option ya. Kalau belum dipencet-pencet tadi developer optionnya nggak ada. Jadi itu dimunculkan dulu developer optionnya, terus dipilih developer optionnya dinyalakan, di on kan, sama ada pilihan debugging USB. Nah, itu USB debugging. Nah, begitu. Itunya dinyalakan. Nah, itu kemudian dimasukkan pakai ya USB biasa. Terus nanti waktu di Android Studio akan dikenali di sini. Belum tak share screen. Saya share screen lagi. Nah, nanti di sini keluar ini. Pilihan handphonenya ada di situ. Begitu. Ya, dicoba kalau misalkan memang terlalu berat emulatornya, mending pakai handphone langsung. Gitu ya. Kalau ada kesulitan, ya nanti bisa ditanyakan di grup boleh, di chat boleh ya. Jadi hari ini mestinya kita sudah siap semua itu untuk bikin aplikasi namanya SpongeBob Quiz. Ya, SpongeBob Quiz ini mengimplementasikan beberapa dasar dari pembuatan aplikasi Android. Saya mulai ya. SpongeBob Week 3. Nah, intinya sih bukan tentang SpongeBob-nya ya. Intinya nanti kita bikin sebuah aplikasi Android yang ada gambarnya, kemudian ada pengaturan widget ini namanya, kayak
tool button kemudian gambar ini namanya widget, istilahnya widget. Nah, pengaturannya bagaimana? Kemudian ada eventnya, jadi diklik itu ngapain, itu event, itu juga akan kita pelajari. Ya, SpongeBob-nya kalau misalnya nggak terlalu tahu ya diikuti saja ya, kalau tahu ya lebih bagus. Jadi ada pertanyaan, jawabannya betul atau salah tentang pengetahuan di Bikini Bottom Word. Oke. Pertama kita import image dulu. Import image. Jadi biar kita bisa menggunakan image di sini. Oh iya, di sini itu kan ada main activity ya. Kalau pas pertama jalan itu kalau mau tampilannya yang ini yang diklik. Nah, itu ini adalah tampilan untuk kita mendesain ya interface kita. Ya, di situ. Secara default ada hello world. Nanti kita tambahkan gambar. Cuma biasanya kalau gambar yang statis begitu, kita harus tambahkan di res. Res itu kumpulan resource. Ada layout juga di situ. Jadi yang tadi activity main itu ada di sini di layout. Terus kemudian ada drawable. Nah, itu nanti gambarnya muncul di sini. Ditaruh di sini. Kemudian ada semacam value-value kayak string, nanti kita juga coba. Colors, string, styles, dan sebagainya. Semua itu bentuknya XML. Jadi sebenarnya ini itu tampilan ini bentuknya XML. Kalau kita mau lihat untuk bentuk apa namanya kodenya, ini kan ada desain, ada kode, ada speed dua-duanya. Nah, ini kodenya nih. Ya, jadi kode ini direpresentasikan dalam bentuk desain, nanti di Android-nya bentuknya seperti ini. Kalau ada tambahan objek, nah nanti ya dia masuk lagi ke sini. Ini teks hello world-nya. Ya, nanti kalau kita ada gambar, nanti ada image di sini baru. Itu ya. Masuk ke desain dulu. Siapkan image-nya, di-download dari kelas ya, Google Classroom. Di Google Classroom ada download background PNG. Ya. Di-download, ditaruh di suatu tempat. Kita lakukan ya. Record ini kayaknya otomatis terrecord, jadi nanti agak sore biasanya sudah jadi, nanti saya share ya. Ntar saya cek dulu ya terrecord apa enggak ya. Jadi nggak usah direcord, nanti akan otomatis ada recordnya. Ya terrecord kok ini. Nanti saya sore-sore sudah jadi di mana yang namanya Zoom. Biasanya saya harus pindah ke YouTube dulu, terus baru kemudian di linknya di share gitu ya. Oke, kita masuk ke Classroom. Ini ya, bukan. Ini background yang paling atasnya. Background PNG di download. Save image as atau di download begitu. Ya, taruh di suatu tempat. Ini saya taruh di F dulu. Nah, dari F misalkan tadi kan di F ya saya ya.
bebas sih, nggak usah harus ditaruh di F. Itu ada background. Ini background, diklik kanan, copy, atau Ctrl C juga boleh. Terus ditaruh di sini. Drawable, 2 kali naruhnya. Pertama untuk yang versi-versi lama sebelum versi 24 itu naruhnya di sini. Ya, seharusnya untuk yang versi 24 ke atas, V24, itu harusnya gambar yang lebih punya resolusi lebih tinggi. Ya, cuma ya kita belum siapkan itu, jadi dibuat sama dulu aja. Jadi gambarnya di versi lama sama versi baru disamakan. Ini di sini ditaruh tadi ya, sudah. Sekarang yang ini. Nah, begitu. Jadi ada 2 di sini. Ya, PNG sama background PNG V24. Nah, saat misalkan punya file gambar gitu ya yang ada spasinya, itu waktu tadi di paste itu jangan ada spasinya. Karena dia nanti akan dipakai sebagai ID. Jadi hurufnya juga harus kecil semua. Hurufnya kecil semua tanpa spasi. Ya. Nanti dia akan dipakai sebagai ID saat kita akses. Gitu. Ini ditaruh dulu. Di situ saya kembali ke slide dulu ya. Ya, ini klik kanan, drawable, terus kemudian paste. Sudah. Nah, ini ada 2. Repeat step 2 and 3, use drawable 24. Jadi dijalankan 2 kali. Nah, kemudian jangan menggunakan spasi dan spesial karakter. Kalau bisa ya huruf kecil semua, karena nanti nama filenya sebagai identifier. Itu sebenarnya akan cukup dalam ya. Ini filenya itu sebenarnya di copy juga di resource. Kalau saya ini tempatnya ada di E. Apa tadi? SpongeBob ya. Ini SpongeBob quiz. Nah, di situ ada app, src, main, kemudian resource. Nah, ini ada drawable sama drawable 24 ini ditaruhnya di sini sebenarnya. Nah, itu. Cuma biar gampang kita tadi paste-nya di sini. Paste-nya di sini tadi. Dia otomatis akan paste di situ. Jadi secara fisiknya itu ada di sini filenya. Di drawable sama drawable 24. Begitu. Kalau mau di copy langsung ke sini juga boleh. Boleh juga. Di sini juga boleh. Lebih sederhana di sini tapi kan. Itu ya. Ya, ini kenapa kok punya 2 versi, yaitu tadi kalau yang untuk Android yang lama-lama itu yang digunakan yang biasa kan tanpa V24, yang Android baru-baru resolusinya lebih tinggi, jadi harusnya file yang digunakan agak beda. Kalau misalkan yang di sini filenya 100 mega, lebarnya berapa piksel, di sini mungkin dia ya 2 kali lipatnya itu. Kan kita lihat tadi di emulator itu resolusinya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Untuk yang versi-versi baru resolusinya cukup besar. Kalau pakai gambar yang resolusi rendah nanti agak jelek gambarnya. Nggak terlalu kualitasnya nggak terlalu bagus. Oke. Kemudian kita akan taruh image-nya. Nah, ini taruh image-nya. Kemarin sudah diberikan video tentang constraint layout. Ya. Kita buka activity main XML. Secara default itu adalah constraint layout. Kita drag and drop ya image view.
Untuk gambar itu ini image view. Nah, ini adalah widget-widget yang bisa digunakan. Ini masih teks, ini macam-macam button, image button, chip, checkbox. Nah, ini yang lain-lain. Constraint. Ya, kita taruh image view di drag ke tengah sini. Nah, nanti dia akan buka seperti ini, terus kemudian kita pilihkan gambarnya. Ini kita pilih yang ini ya. Kita pilih gambarnya, pilih yang gambar SpongeBob tadi. Ya, begitu. Nah, kemudian kalau dilihat di video yang kemarin itu ada semacam tali-tali gitu ya, semacam tali untuk mengatur ini lokasinya di mana. Nah, itu ini diarahkan ke atas misalnya. Nah, atau ini di plus. Nah, begitu. Kemudian diatur jaraknya. Nah, yang ini juga minimal ada dua talinya ini nyambung ke dua tempat gitu ya. Untuk semacam posisi yang bukan absolut itu relatif ya, posisi relatifnya terhadap apa. Kalau yang ini kita set posisi relatif terhadap aplikasinya ini, jadi atasnya 0, kemudian kirinya 0, kanannya 0. Nanti misalkan yang teks ini ya, teks ini juga dia relasinya ke atas, kalau ke bawah juga, ke kanan juga. Jadi dia akan kayak kuat-kuatan begitu. Kalau misalkan yang ini saya hilangkan gitu ya, yang atas saya hilangkan, dia akan ke bawah karena tarikan ke atasnya nggak ada. Nah, itu. Ya. Nanti selanjutnya ini relatif posisinya terhadap gambar. Jadi talinya ini diarahkan ke gambar. Nah, begitu nanti. Nah, sementara kita kerjakan yang gambar dulu, image-nya dulu. Ini disuruh untuk height-nya sama width-nya di set 200 dp. Ya, layout height and layout width properties to 200 dp. Scale type to center crop. Ya. Jadi itu ini masing-masing itu ada atributnya di sini. Ya, ada atributnya di sini untuk height dan height width gitu ya. Dan sebagainya biasanya di agak bawah. Dicari nanti di situ. Atau bisa juga kita searching. Nah, ini si searching. Kalau misalnya susah cari width, kita aja dicari di situ. Ya, layout width tadi 200 dp. Iya dah. Kok kecil ya? Apa? Nanti digedein sama height-nya. Mungkin di set dulu terus nanti di edit 200 dp juga. Nah, begitu. Terus scale type. Cari juga aja di sini scale. Nah, itu. Scale type di set apa tadi? Center crop. Center crop. Begitu. Jadi dia mengikuti tengahnya. Layout width 200, layout height 200, betul ya? Center crop sudah. Ya, sama bentuknya kan? Ya, silahkan dicoba dulu.
Ini tadi kita sudah konekkan juga sudah. Jadi 000 sudah. Nah, diganti lagi biar melebar. Change width ke 0 dp atau match constraint. Jadi dia akan mengikuti lebarnya width-nya layar. Kalau pas bentuknya portrait begini ya dia akan lebar. Kalau kita layoutnya kita miringkan, dia akan mengikuti juga. Ya, jadi tadi width-nya kita jadikan 0 dp atau match constraint. Nah, gitu. Oke. Ada yang kesulitan? Sejauh ini masih lancar, Pak. Mantap. Nah, sekarang pada tulisan tadi, hello world ya. Tadi kan awalnya, saya ulangi tadi. Ini nancepnya ke, sebentar. Matikan. Ya, ini tadi mungkin dihapus dulu. Nah, ini tadi nancepnya di atas. Ya, itu tadi nancepnya di atas. Kita hapus. Jadi mengikuti ini. Hello world. Change layout. Sebentar. Tadi gambarnya nggak diganti ID-nya. Oh, enggak. Kita akan perlu ngeset ID jika kira-kira akan mengakses widgetnya itu. Jadi kalau yang gambar background mungkin nggak pernah kita akses ya. Jadi ID-nya kalau tadi ada ini, ya ID-nya biasa image view begini saja. Nanti yang hello world kita akan akses karena dia akan kita taruh sebagai pertanyaan. Ya, pertanyaan nanti akan tampil di sini. Ya, akan tampil di hello world-nya ini. Nah, pertama width-nya diganti menjadi match constraint. Kayak tadi, cari width. Pilihannya layout width match constraint. Nah, jadi lebar sama ditengahkan. Tengahkan tadi itu gravity. Nah, ini ada gravity. Dia bisa ngatur naik, turun, kiri, kanan, atas, bawah. Yang dicentang yang center ya. Nah, jadi ke tengah. Oke. Jadi ini tadi di layout width-nya. Ini kalau habis cari ini biasanya kita lupa bahwa kok nggak ada. Oh, ternyata masih dalam mode pencarian. Di X dulu. Nah, biar tampil full. Ya, jadi banyak sekali nih parameternya, atributnya. Jadi kita set layout width berarti L begitu, cuma lebih cepat, lebih enaknya pakai itu tadi, ini layout width, layout height. Kalau misalnya fontnya mau diubah, font itu apa? Font. Ini font family ya. Ini kalau mau diubah font family, font size mananya? Kita cari aja di sini. Nah, itu.
Bukan. Atau size. Text size. Ya, tulisannya text size. Ini kalau mau membesarkan. Ya, itu kalau mau membesarkan ya. Kalau bold dan sebagainya kayaknya ada di sana tadi. Apa ya? Style ya. Textile itu. Ini normal. Pilihannya apa? Klik. Klik. Bold. Nah, itu bold. Itu. Warna juga di situ kalau mau diwarnai text color mungkin. Tapi kita cari aja. Ini di text color. Kalau mau diwarnai. Ya. Ya nggak ada di slide, cuma itu kalau mau ganti-ganti. Ada di situ semua ininya, atributnya. Ya. Jadi saya besarkan, saya kasih warna juga tadi. Oke, kemudian set text ID menjadi txt question. TXT question. Dah. Ini jadi TXT question. Next. Ini yang tadi sudah, gravity sudah, text question sudah. Nah, ini sekarang atasnya di adjust at the top handle of the text view to connect to the bottom of handle of image. Jadi atasnya tadi ini connect-nya ke bawahnya image. Ya. Delete sama di delete yang bagian bawah biar dia fokus ke atas, dia akan ditarik sama yang atas, yang bawahnya nggak usah ikut-ikut begitu. Jadi ini diklik atau diklik ini ya biar muncul. Ini dihapus yang bawah, klik. Ke atas ya. Karena yang ini masih ke atas, jadi belum pakai punyanya apa image. Ya ini bisa dihapus juga. Terus ini ditarik. Tarik ke bawahnya image ini. Nah, begitu. Ya, saya ulangi ya. Tadi begini. Mana tadi? Nah, tadi begini. Bisa juga ini dihapus dulu, boleh. Yang ini dihapus dulu. Diklik buletan di sini. Oke, terus ditarik. Ini ditarik lagi ke sini. Nah, begitu. Terus baru yang ininya dihapus. Yang bawah dihapus. Nah, begitu. Kayaknya di set agak ke bawah ini. 32. Jadi jaraknya di set, kalau ini dia mepet sekali, kita bisa set jaraknya agak jauh dan dikit gitu. Nah, ini di set 32. Gitu. Kemudian tambahkan button. Ya, buttonnya di kanan sama di kiri. Nanti di sini sama di sini, jadi dia di set atasnya ikut ini, kemudian kirinya ikut paling kirinya aplikasi, yang kanan juga seperti itu. Ini drag and drop 2 button, satu-satu aja dulu. Satu dulu yang kiri itu untuk true, ya, yang kanan untuk false. ID-nya diganti, yang kiri BTN true, yang kanan nanti BTN false. Ya, kemudian konekkan kirinya dengan handle-nya dengan aplikasi, kemudian atasnya dengan bawahnya teks. Itu.
button itu yang ini, kita drag saja satu dulu ya. Nah, itu atasnya ditaruh untuk bawahnya teks hello world. Begitu. Kirinya ditarik ke kirinya aplikasi. Nah, kayaknya dikasih jarak nanti. Yang kanan juga begitu. Nah, ini ada animasinya. Tarik situ. Ya. Jaraknya di set 40-40. Nah, itu bisa di drag. Ini bisa digeser begini. 40-40. Atau kalau kelamaan bisa langsung nulis di sini. Ditulis langsung 40. Itu juga bisa. Ya, kalau mau lebih pendek lagi ya kasih lebih banyak ininya. 60 gitu. Nah, lebih ke bawah lagi. Itu yang kiri begitu dikasih tulisan true. Tulisan itu teks, ini teksnya true. Cuma nanti agak error sedikit. Nah, itu ada error. Image tadi juga ada error, nanti akan dibahas. Biarin dulu. Bukan error sih, warning. Warning ini sebenarnya nggak apa-apa, cuma ya mungkin akan lebih bagus kalau ya nggak ada warningnya. Ya sementara nggak apa-apa, warning dulu. Kemudian bikin yang button berikutnya. Ya sama kayak tadi, yang ini ditaruh atas, yang ini taruh ke kiri. Kasih jarak 40, 40. Gitu ya. ID-nya BTN true, sama satunya BTN false. Teksnya true untuk yang true, false untuk yang false. Teksnya sudah, yang ini belum. Tapi nanti kita ganti karena biar nggak warning. Meskipun nggak apa-apa juga kalau dibiarin. Oke, sekarang kita kasih ID BTN true yang ini ya. BTN true. Yang ini BTN false. Biasanya namanya itu camel case. Jadi dia huruf pertamanya kecil, terus kemudian huruf yang frase berikutnya besar-besar. Camel case. Next ya. Nah ini, kenapa kok ada warning? Warning ini sebenarnya mulai Android berapa begitu dia mewajibkan tidak hard-coded gitu ya. Teks itu tidak hard-coded tapi disimpan dalam semacam variabel. Ya, ini juga akan membuat developer enak kalau misalkan mau mengganti bahasa misalnya. Jadi bahasanya mau diganti dari Inggris menjadi Indonesia semua. Nah itu kalau begini akan sulit. Ada true, false, ini akan sulit. Hard-coded begini akan sulit. Lebih enak dia berubah variabel. Nanti variabelnya tinggal diganti menjadi misalkan jadi bahasa Indonesia ya betul salah gitu ya. Nah, itu di sini selanjutnya. Jadi kita simpan sebagai variabel-variabel misalkan label true sama label false. Ya, label true sama label false. Nah, ini nanti resource ini misalkan mau ganti bahasa, tinggal kita ganti resource yang digunakan. String bahasa Indonesia, ada string bahasa Inggris, itu tinggal ganti saja. Kita bisa langsung aplikasinya ikut
berubah semua. Ya, ini kita kopas. Nanti kalau kopas mungkin ada kayak karakter aneh, dihapus ya, karena itu bahannya dari PowerPoint. Ini di copy, ditaruh di sini. Nah, itu kan ada karakter aneh. Yang image tadi nggak ada teksnya, tapi kok ada warning karena kita belum ngeset deskripsi, background description. Jadi kita sekalian siapkan background description itu untuk deskripsi gambar. Semua gambar itu butuh untuk deskripsinya apa. Kemudian label true untuk teksnya button true, label false untuk teksnya button false. Ya. Yang tadi warning tadi ya, warning ya. Ada warning, kita coba yang image view dulu. Image view ada text description. Apa ya? Ada kelihatan di sini. Content description, missing content description. Nah, itu jadi belum bisa. Ini kita pilih di sini content description, klik. Nah, ngambil dari mana? Ngambil dari ini. Kita sudah siapkan background description di sini. Oke. Oke. Jeremy ya, sebentar ya. Sekalian. Button true. Nah, ini kan harusnya, ini kan tadi pertamanya kita set langsung hard coded. Nah, itu kita sudah siapkan tadi label true di situ. Label true. Nah, hilang deh warningnya. Walaupun nggak usah diganti, sebenarnya nggak apa-apa karena dia bukan error, hanya warning. Tapi disarankan ya tetap diganti. Ini label false. Bentar, salah ngeklik. Nah, itu false. Ya, silahkan Jeremy. PPT-nya belum di-upload, Pak. Jadi belum bisa copy paste. Oke. Belum di-upload ya, katanya sudah, kata Pak Andri. Oke, saya uploadnya deh. Bentar ya, kita matikan sebentar share screen. Identifikasikan.
agak besar ya. 8,4 mega, jadi agak lama. Iya, banyak yang kopas-kopas hari ini biar lebih cepat. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, silahkan di-download dulu. Oh, harusnya masuk week 3. Saya drag ke situ tuh. Ya. Oke. Nah, ini sudah diisi. Native Mobile Program Week 3. Oke ya, kita melanjutkan. Sampai mana tadi? Data ini dia, biar nggak error ya, biar nggak warning. Kalau tadi misalnya ketinggalan gitu ya, ini dilewati saja dulu nggak apa-apa, karena memang nggak apa-apa, nggak akan terlalu berpengaruh ya. Kalau masih tadi ketinggalan, ini biarin dulu. Kita bisa dikerjakan nanti ini, nggak berpengaruh ke depannya. Aplikasi ini nggak terlalu pengaruh. Oke. Itu yang tadi, ya kita bikin pertanyaan sekarang. Nah, pertanyaannya sama soalnya itu kan perlu kita simpan ya. Pertanyaannya apa, kunci jawabannya apa. Ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Kita bisa bikin 2 array. Satunya ada array pertanyaan, satunya array jawaban dengan urutan yang sama. Jadi array 1, elemen 1, dia jawabannya di array 2, elemen 2 begitu. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian juga bisa menggunakan di array 2
Sebentar. Sudah connect lagi ya? Mati tadi jaringan saya. Aduh, oke. Share screen lagi. Sampai mana tadi? Ini ya. Untuk membuat pertanyaan. Ya, untuk membuat pertanyaan. Bisa pakai 2 string, array of string misalnya. Jadi satunya jawaban, satunya soal, satunya jawaban. Jawaban 1 itu ke connect dengan soal 1 gitu ya. Array di dalam array. Nah, itu boleh dipakai. Tapi di beberapa kasus waktu project yang biasanya itu kalau pakai objek ada nilainya. Meskipun kecil, kalau pakai objek 5 kalau nggak salah. Nilainya tambahi 5 gitu ya. Kalau nggak pakai objek 0. Ya, jadi ada poinnya sendiri. Ya, bisa juga pakai array multidimensi atau ya ini yang biasanya kita push biar mahasiswa mengerjakan yang menggunakan array of object. Ya, jadi itu adalah lebih efisien dan dengan Kotlin ini juga objeknya cukup sederhana. Nggak usah bikin get sama setnya, nggak usah bikin propertinya begitu. Nanti kita lihat ya. Jadi nanti tambahkan kelas baru namanya question. Nah, kalau di Java itu bentuknya begini kan. Kalau belajar pattern ya kemarin ya, bikin kelas, string question, boolean answer, atau PBO mungkin ya. Kemudian ada public question, dan sebagainya. Nah, itu di Kotlin tinggal begini saja. Data class question string, sama answer-nya boolean. Gitu. Dari satu baris begini saja untuk sudah otomatis dia bisa untuk simpan get sama setnya. Ya, langsung otomatis ada apa namanya ini apa yang dipanggil pertama kali itu namanya constructor. Nah, ada constructornya, otomatis dia ada constructornya juga. Jadi nanti setelah itu kita bikin array. Kemudian ini question ini kan objek kita, objeknya. Jadi sudah langsung ada konstruktornya ini. Meskipun cuma begini, ya langsung bisa bikinnya bentuk question. Parameter pertama pertanyaan, parameter kedua jawabannya. Parameter pertama pertanyaan, parameter kedua jawaban. Begitu. Ya, kita bikin ya. Pertama, klik kanan di Java-nya, di sini. Nah, ini ada main activity, dia jadikan satu tempat sama main activity. Jadi taruh di sini, klik kanannya. Begitu. Klik kanan, new, Kotlin file atau class. Nah, begitu. Saya ulangi ya. Klik kanan di sini. Kalau tadi misalkan kok belum kelihatan main activity-nya, dibuka saja di sini. Ya, jadi ada 3 di situ, bukan yang ada kurung-kurungnya, yang biasa. Ya, itu. Klik kanan, new, Kotlin file atau class, dinamakan question. Ya, tuh, terus nulis yang itu tadi. Kopas saja ya. Nah, ini sebenarnya ada di materi minggu pertama. Waktu itu kan kita nggak nyampe ke situ ya, waktunya habis. Tentang bagaimana membuat kelas di Kotlin. Nah, begini aja bentuk kelasnya.
itu langsung kita bisa pakai. Begitu. Selanjutnya kita akan simpan di array. Ya, kita akan simpan itu di array. Nama array-nya question, dia val. Jadi nggak bisa ditambahi waktu runtime, nanti nggak bisa ditambahi val ya. Kalau masih bisa diganti-gantikan var. Ya, ini di copy. Current question ini digunakan untuk menandai sekarang itu soal yang keberapa. Ya, yang pertama kan 0 dulu. Jadi nanti dia akan ngambil array ke 0. Array ke 0. Habis jawab, kita akan naikkan, tambahkan nanti current question-nya jadi 1. Habis itu jadi 2 dan seterusnya. Kita copy ya. Karena ini harusnya nanti bisa diakses oleh banyak tempat, dari banyak tempat gitu ya. Ini ditaruh secara, dia menjadi variabel global gitu. Ya, masuk ke main activity. Nah, itu di sini tempatnya. Ya, dia variabel global, nanti dia bisa diakses dari sini. Misalnya nanti kita punya fungsi lagi di sini gitu, kita bisa akses juga. Jadi jadikan variabel global. Ya, kopasnya di sini, di atasnya on create begini ya. Ya, begitu. Ini pertanyaannya kalau ngerti tentang SpongeBob mesti tahu ini. Krusty Krab burger favorit, betul. Kok Krusty Krab? Bukan ya. Krusty Krab itu yang bikin ya. Apa ya burger favoritnya? Saya kok lupa. Krabby Patty, Pak. Oh iya, Krabby Patty harusnya. SpongeBob tinggal di dalam rumah nanas, betul. Karen adalah istri Plankton, betul. Ini komputer Karen itu. Mermaid Man mantan superhero, betul. Squidward memiliki 4 buah tangan, salah, harusnya kaki ya. Oke, taruh di situ, nanti kita aksesnya di sini. Selanjutnya, ini kita akses di sini. Text question.text. Nah, text question tadi kita sudah kasih ID ya. Tulisan hello world kita kasih ID text question.text sama dengan questions. Question itu yang kita barusan pakai ini, bikin array of object. Array of object question ke current question. Current questionnya ke 0. Ya, kita set text question dot text. Nah tadi sama dengan question itu dari sini diambil array ke ini, array ke current question. Karena dia sebuah objek, kita bisa dot. Nah, titik muncul yang dimasukkan kan pertanyaannya, questionnya. Nah, ini dia. Kalau masih merah begini, itu istilahnya dia belum mengimport, gitu ya, belum import. Teks-teks itu belum diimport di situ. Jadi kita tinggal ini alt enter. Dipencet, masukkan ke tempat yang merah-merah itu, terus dipencet alt sama enter. Nah, begitu. Nanti di sini akan mengimport dia. Ya, activity main isinya diimport, tadi belum diimport.
ini sudah, biasanya yang lain yang button tadi juga otomatis sudah. Karena dia mengimportnya dalam satu activity main tadi. Ya, yang di sini itu sudah diimport semua. Nah, ini kayaknya dijalankan dulu. Di sini biar kayak ada milestone-nya begitu ya. Milestone pertama adalah tampil data yang berasal dari array of object. Ya, di run. Ya, kadang agak ada yang lambat sekali Gradle itu. Apalagi kalau dia butuh update gitu ya. Gradle update dulu, nah itu agak lambat juga. Halo Pak, Iya. mau tanya Pak. Jadi Ya. saya sudah kopas yang isinya class question, lalu sudah isi juga di dalam main activity, tapi itu di bawahnya kan ada override fun on create. Nah, on create-nya itu merah Pak, merah. Create-nya ini merah. Terus kalau disorot ada tulisannya anonymous functions with names are prohibited. Itu kenapa ya Pak? Question ini sudah Sudah. bisa di sharing screen aja. Tak tutup sebentar. Oh, masih disable Pak. Udah, coba lagi. Ini Pak. Sebentar, sebelum itu tadi sudah merah memang. Ketika dipindah ke atas merah. Oh, lah itu kamu kurangnya kurang satu itu array of. Itu kan array Iya. of-nya nggak ada kutubnya. Iya Pak, maaf Pak, sudah. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Tadi mana ya? Ada lagi yang error? Pak, emulator nggak bisa jalan. Apa itu? Errornya apa? Kurang memori. pakai handphone. Ini juga emulator saya juga belum, sudah waktunya di-update. Ada warningnya. Ini sih Pak. Ya. Ya ini punya saya ada yang error Pak. Saya kopas dari PPT tadi. Coba saya share. Ya. Oh, ya. Kelihatan nggak Pak? Belum. Oke. Ini masih merah gini kenapa ya Pak? Merah semua. Main activity. Mungkin di class question-nya itu Pak. Iya, coba lihat question-nya. KT question. Nah, itu nggak begitu bentuknya. Itu langsung data kelas itu. Nah, itu ada kelas question itu atasnya itu dihapus. Jadi langsung data kelas question. Oh alah. Jadi hapus aja itu atas sama bawahnya itu. Gini berarti itu hilangnya Pak ya? Oh, hilangi itu juga hilangi. Ya. Gini aja berarti Pak. Kayaknya gitu saja. Saya lihat dulu. Data kelas ya. Oh, iya. Oke. Sama ini juga masih error Pak. Alt enter aja itu. Di alt sama enter. Oh oke. Ya. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Oke.
Ya, oke, jadi bentuknya begini ya. Ya, ini bentuknya begini. Kita belum mengerjakan true sama false-nya. Jadi ini baru menampilkan pertanyaan pertama. Habis itu kita klik true sama klik false. Klik true itu kalau jawabannya true maka betul. Kalau jawabannya salah, kalau kuncinya salah maka salah. Yang false, kalau kuncinya true berarti salah. Kalau kuncinya false berarti betul. Ya, jadi kayak ada dibalik gitu. Nah, itu ada di slide selanjutnya. Kita masuk slide selanjutnya. Ya, untuk true nanti kalau usernya ngeklik true, kalau jawabannya true maka betul, kalau jawabannya false maka salah, gitu ya. Dan sebaliknya. Nah, ini nanti ditaruh yang warnanya agak biru muda ini. Jadi langsung jadi semua event itu diinisiasi di form on create, diinisiasi di on create. Jadi setelah tadi teksnya dimasukkan, button kalau lagi diklik ngapain gitu. Nah, ini dia membentuk semacam lambda function gitu ya, set on create listener. Jika current question dot answer ini maksudnya jika true ini. Sebenarnya dia kan sama saja dengan sama dengan true. Ya, karena ini boolean, ya kalau ini true maka tulis correct. Ada fungsi namanya toS, itu kayak kalau di JavaScript alert gitu ya, bikin alert. Kayak ada semacam, kalau di Visual Studio mungkin message box gitu, semacam begitu. Kalau di sini namanya toS, ya kita kopas saja. Ya, ini tutupnya set klik button listener. If else-nya dia nggak pakai kurung kurawal. Kalau nggak pakai kurung kurawal itu yang dieksekusi itu satu baris saja. Ya, satu baris saja. Jadi kalau cuma satu baris if else di dalam if else itu nggak usah pakai kurung kurawal. Nah, kayak begini. Ini cuma satu baris, ini cuma satu baris. Ya, kalau mau kalau dua baris kan begini. Ya, begini, ada tutupnya di sini. Di sini juga ada bukanya, di sini ada tutupnya. Di bagian bawah, gini kan. Ya, kalau dia cuma satu baris itu nggak perlu. Ya, kemudian ini jika current question dot answer ini berniat true, maka keluarkan tombol betul. Ya, ini yang diklik adalah button true. Ya, ini terus untuk mengeluarkan message box, semacam message box di alt enter juga, gitu. Ya. Coba dikerjakan juga yang button false, kira-kira bagaimana caranya. Tinggal dibalik saja ya, kayaknya ya. Button false. Jika nilainya bernilai true, maka dia malah incorrect. Jika bernilai false, malah correct. Gitu. Kayaknya sekalian untuk ke soal selanjutnya.
Ya, ini yang false. Betul ya, tinggal dibalik saja. Ya, betul. Terus untuk soal selanjutnya bagaimana? Ini langsung saja ya. Itu false-nya sekalian nanti. Nah, soal selanjutnya berarti setelah kita ngeklik button, itu menuju ke soal selanjutnya. Current question-nya ditambah 1 dan diisikan pertanyaan berikutnya. Current question plus text question-nya ditambah lagi, ya, diisi lagi. Nah, itu kira-kira ditaruh di mana? Kelihatan sih mestinya. Kalau ditaruh di 5, dia nanti kan hanya akan berlaku 1 kali saja saat on create. Ya, kalau ditaruh di 1, ya dia juga 1 kali di depan. Yang kedua juga sama. Ya, kayaknya di 3 sama 4 ya, dua-duanya ini. Setelah klik through, balik munculkan message, betul apa salah, terus pertanyaannya ganti. Yang false juga setelah false, betul apa salah, pertanyaannya ganti. Jadi singkat cerita sih mestinya di 3 sama 4. Nah, itu. Oke. So the correct answer is 3 and 4. Nah, ini taruh di situ. Di tempat 3 sama di tempat 4. Taruh di sini. Sama taruh di sini. Oke. Nah, ini baru kita coba lagi sekalian. Sekalian bisa ganti. Nah, ini nggak perlu dihapus, nggak perlu ditutup, langsung di run lagi, dia otomatis akan update. Ya, nih, klik lagi run, atau klik yang ini bentuk ini. Klik. Ya, kita coba ya. Krusty Krab adalah burger favorit. Misalnya true, berarti nanti akan ada message salah. True. Nah, incorrect. SpongeBob tinggal di dasar laut di rumah nanas. Betul. Kalau kita klik betul, nanti berarti akan ada correct. Nah, correct. Karen adalah nama istri Plankton. Misalnya salah, berarti nanti kita akan muncul incorrect ya. Ya, tuh. Nah, nanti yang di pertanyaan terakhir akan error ya. Akan error karena kita hanya menyediakan array berapa tadi, 5 atau 6 ya. Tapi yang setelah pertanyaan terakhir itu kita masih terus lagi gitu. Ya, kita masih terus lagi. Nah, kira-kira bagaimana nanti biar nggak error? Kita coba. Oh, false close. False close itu biasa terjadi kalau ada ya error array yang nggak ada array-nya tapi diakses begitu. Ini salah satu contoh. Dia false close. Kenapa false close? Karena dia nambah lagi habis yang terakhir, terus kita akses juga question ke yang nggak ada ini. Kita akses, makanya dia akan error dan nge-close itu. Ya, itu kira-kira bagaimana. Ini yang
tugas kalian nambahkan itu sama nambahkan skor. Kalau betul nanti dikasih di suatu tempat itu yang ada di lab, kasih label boleh, kasih label di atas atau di bawah gitu. Skornya muncul nambah terus gitu. Kalau betul nambah 10, kalau salah dikurangi 5, kalau betul nambah 10, kalau salah kurangi 5. Pertama skornya 0. Skor 0 kemudian ditaruh di suatu tempat. Misal ditaruh di sini. Saya bantuin sedikit untuk skornya. Di atas ini boleh, atau di bawah sini, tengah-tengah sini juga boleh. Biasanya pakai text view. Ya, kayak ini tadi. Ini untuk skor, saya taruh di kiri kanannya ini saja. Itu mau dibesarin boleh font size-nya. Text size-nya dibesarin, disenterkan ya. Biar di tengah tadi itu graffiti. Center. Ya, tulisannya mungkin diganti dulu teksnya menjadi angka 0. Terus biar bisa diakses. Ya. Oh iya, atasnya belum. Kiri kanan sama atasnya. Atas kasih apa? Kasih jarak sedikit. Jaraknya tadi 40. Terus apa lagi? ID. Dikasih ID. TXT skor. Gitu. Kemudian misalkan pertamanya skornya 0. Ya, berarti bikin variabel misalnya skor sama dengan 0. Pertama di set ya mirip begini. TXT skor sama dengan skor. Ini angka ya. Oh, jadikan string gimana kemarin? ToString ya. Kalau angka mau dijadikan string pakai ToString. Ya, itu. Karena skor kan nanti nambah. Nah, begitu. Itu tinggal dimodifikasi tambahannya, kelanjutannya biar kalau betul skornya nambah, kalau kurang, kalau salah skornya minus 5, kalau betul nambah 10. Itu ya diharapkan selesai 30 menit, berarti 11.45 lah, nanti 11.45, nanti masih ada satu SKS buat demokan ini ya, kerjaannya masing-masing. Nah, itu ada angkanya. Kenapa bisa 0 ini ya? Oh, tadi salah saya pas pertama tadi. Apa? Yang ini tadi.
Ya, ini belum dikerjakan, tapi nanti kan saat korek dia nambah 10, saat post dia berkurang gitu ya. Oke. Tuh, ya silahkan dikerjakan dulu. 11:45 ya. Yang mau foto dulu deh. Yang mau nutup dulu boleh, nanti kita kembali 30 menit lagi. Jadi biar ngirit pulsa misalnya, tapi kita foto dulu. Yuk, wajahnya dilihatin. Sivanya keren sekali sivanya. Memang punya itu ya, punya podcast semacamnya gitu ya. Enggak kok, Pak. Cuma punya mic aja. Mosok punya project kayaknya biasanya gini nih, podcast lah minimal. Oke, ada 2 ya, saya ini dulu capture yang pertama dulu. 1, 2, 3, cheese. Capture plus. Yang kedua, Aditya itu juga itu mic-nya bagus-bagus. Yuk, 1, 2, cheese. Oke, disimpan dulu. Sebentar, ada chatting banyak. Saya baca dulu ya. Oke, fotonya sudah. Belum bisa on, sedang trouble. Itu benar. Iya. Oke, sudah semua kayaknya. Oke. Yuk. Permisi yang Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, yang bertanya silahkan. Yang mau keluar dulu silahkan juga. Nanti Punya kembali saya, 30 menit lagi ya. punya saya buttonnya nggak bisa diklik, Pak. Oke, dilihat kan ya. Oh, di share screen. Langsung emulatornya. Sudah terlihat belum, Pak? Belum. Oke, sudah. Iya, emulatornya gini. Ini kok nggak bisa diklik ya, Pak, true false-nya. Duh, iya. Kok emulatornya kok kecil gitu tapi itunya besar ya? Iya, Pak, saya juga nggak tahu ini kok gini. Pas tampil tadi besar begitu ya. Mungkin jadi lokasinya beda itu. Coba ngeklik agak bawah gitu. Di tengah-tengahnya emulator. Agak bawah lagi, bawah lagi, Di bawah. sini gitu. Iya. Nggak ada ya. Iya, nggak ada. Nah itu. Oh, ini. Itu kena. Iya. Bisa gitu ya. Oh, berarti lokasinya yang nggak pas. Iya, Terus ininya gimana? gambarnya ya nggak full. Dikecilin gitu nggak bisa ya? Apa? Oh, ininya. Ya gitu, set itu dipasin. Tapi nanti ininya ikut kecil juga. Iyalah. Iya ya. Oh, oke. Mungkin pakai itu emulator yang lain. Ini apa toh? Ini sudah Ini lama. saya Pixel 2, Pak. Kemarin itu saya udah bikin emulator baru. Itu tetap kayak gini jadinya waktu dijalankan, Pak. Gitu ya. Kalau diputer itu puter. Ya. Kalau dibalik jadi dia apa itu horizontal gitu gimana bentuknya?
iya benar. Saya klik kok nggak terjadi. Masih lagi. Hmm. Berapa? Nah, gini. Bentar. Tetap ya. Iya, tetap kecil gini, Pak. Selalu begitu ya. Emulator lain juga begitu. Iya, kemarin udah nyoba yang size-nya lebih kecil gitu. Tetap kayak gini, Pak. Oh, waduh. Kalau pakai HP, Kalau real device belum sempat nyoba sih, Pak. Iya. Coba pakai HP aja. Kalau daripada begini nanti nggak bisa ngeklik-ngekliknya sulit. Oh iya, Mm-mm. Memorinya berapa komputernya? RAM-nya atau RAM RAM-nya 8 GB. 8 cukup mestinya ya. Iya. Nanti tak cari tahu dulu. Googling dulu ya. Kok bisa cuma 1/4-nya toh. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Foto nggak apa-apa, tadi sudah ada fotonya. Kalaupun nggak ke foto pun nanti dari projectnya ini, jadi absennya dari projectnya aja, dari latihannya. Gradle kenapa fail? Failnya gimana ini Ari? Bisa dilihat. Di run file terus, Pak. Gimana bentuknya? Cobain. Udah kelihatan, Pak. Ini kan harusnya keluarnya gini ya. Cuman waktu di run dia fail terus. Itu kok bisa ada di situ ya? IC launcher linking file. Fail terus, Pak. Iya. Nah itu bisa. Tapi nggak keluar ini. Nggak sama kayak yang di Gambarnya. Iya. Coba lihat itu kok bisa ada any XML itu apa tadi? Yang oh ini. Yang itu. Tahu. Ya, itu. Waktu di run keluarin. Yang keluar itu. Itu dihapus saja kayaknya. Yang IC launcher itu. Dia Yang kayaknya ini. filenya hilang, iya. Tadi ke pindah atau ke hapus itu tuh. Harusnya ada 2 itu di situ. Oh ini dihapus ya, Pak? Jangan. Ini di copy aja terus di paste. Gimana ya caranya? Kan harusnya ada 2 tuh. Ini di copy, di paste lagi di drawable. Di drawable atasnya. Sini. Di drawable, paste. Terus yang ditaruh di yang 24 saja. Ditaruh yang 24. Nggak bisa ya, Pak. Bukan. Ulangi lagi. Jangan langsung di oke. Copy terus di drawable, klik kanan, paste. Ini. Ya. Terus itu dipilih dulu tuh direktorinya ke bawah kan. Nah, itu drawable 24. Di sini. Ya. Oke. Yes, coba lagi. Oh, masih fail, Pak. Map.
Kok ada sampai map segala, coba lah masuk ke map itu. Yang mana? Map folder map bawahnya layout. Tadi kan ada drawable. Terus kemudian ada layout, ada map. Oh ini. Iya. Nah, itu pindah ke situ ya. Tadi ke drag gitu paling ya. Harusnya map itu sebentar. Jadi kayak ketarik gitu kayak itu tadi. Bentar ya. Res. Oh iya sama sih. XML ada 6. Tidak dibuka sama sih. Betul ya? Launcher run. Tapi kok error di situ. Coba dibuka itu klik. Ini. Ya sama. Apa ya? Gini aja deh. Coba build. Masuk menu build atas itu. Rebuild dulu. Build. Rebuild project. Ya. No, error lagi. Sejak kapan tadi errornya? Waktu itu. Dari yang run awal itu. Oke. Yang tadi itu IC Launcher XML itu, tahu-tahu muncul gitu ya. Ini yang ada hubungannya dengan yang Mbok buka ini. Isinya apa itu XML-nya? Yang ini. Gambar gini. Gambar gitu ya. Kalau di tempat saya sama lah padahal. Oh, ada 2. Satunya background, satunya foreground harusnya. Yang itu, yang background di rename bisa jadi foreground yang ada V24-nya. Yaitu foreground. Klik kanan, rename. Rename itu refactor. Nah, itu rename. Itu jadi foreground. For gimana ya? For. Ini. Ya. Sip. Nah, itu tadi kayak hilang itu. Kehapus. Yuk. Oke. Coba lagi. Bisa Pak. Build-nya finish. Terus. Nah, itu sudah jalan. Iya. Mantap. Oke. Masih, Belum berubah ya. Iya, belum. Oke. Pak, permisi Pak. Ya. Saya mau tanya. Saya ada Silahkan. error. Di situ pesannya sih imports are only allowed in beginning of file. Apa itu? Pas apa itu? Ya. Coba share screen ya Pak. Oke. Ini Pak, errornya itu di sini. Tapi
Kalau Kok saya bisa ada lihat import di bawah sih? udah ini. Harusnya import itu ada di atas. Oh. Center apa tadi? Center top. Ya, Berarti ini pokoknya itu tingkat. tingkat. Iya, tingkatnya. Ya, atas. Sip. Oke. Ini saya. Oke Pak, makasih Pak. Udah. Saya coba dulu. Bentar. Saya nggak bisa pencet. Itu, nah itu. Terus, Oke Pak, sudah Pak. Sudah bisa. sudah, mantap. Yang Makasih, Pak. yang dikerjakan menambah skor sama apa tadi? Menghandle biar nggak error. Waktu selesainya soal. Ya, terserah gimana caranya. Boleh kalau pas sudah soal terakhir misalkan if sudah terakhir balik ke pertama boleh, atau dihapus dihilangkan buttonnya juga boleh, gitu sembarang lah pokoknya nggak force close gimana caranya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Pagi, Pak. Yuk. Saya sudah, Pak. Oke, di anu aja langsung ke share screen Android itunya hasilnya. Oh iya, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Ini, Pak. Yuk. Kalau Sampai saya selesai. Ya, force gitu. Terus, Oke, mantap. Salahkan. Ya, kalau sudah sip. saya enable Mantap. Sip. Selesai. Oh, cepat. Terima kasih, Pak. Terus, boleh pulang ya yang sudah ya. Ya. Boleh keluar berarti, Pak ya? Boleh. Sudah sampai itu saja targetnya. Oke. Silakan Yohanes Albert. Yuk. Ayo. Dijawab. Oke. Salah. Yang salah? Oke, sip. Oke. Mantap. Selesai. Wih, cepet gini nih enak saya. Yuk, lanjut selain yang sudah lainnya. Owen. Oke, silakan. Sebentar, Pak. Mana? Oh, di kanan bawah. Oke. Sip. Oke. Minus. Sip. Sampai selesai. Muter lagi ya dia. Oke, nggak error tapi dia muter terus ya. Oke, sudah. Jeremy Owen ini. Jeremy Owen Lianto. Oke, urutannya ikut di chat ya. Sifannya dulu berarti ya. Sifannya, terus Jekli, terus Fasek, terus Peter Jose, terus Dylan, terus Jericho. Oke,
Silahkan Sivanya. Iya, ini Jeremy belum. Nah, iya, oke. Sebentar Pak, saya izin share screen-nya Pak. Oh, suaranya kalau pakai mic itu enak gini ya. Nggak gitu juga Pak. Ya, ini Pak. Oke, Udah kelihatan Pak? sudah. Oh ya. Ini nanti kalau udah ke pertanyaan terakhir langsung dibalikin Pak kayak yang punyanya Jeremy tadi. Muter ya. Ya, muter Pak. Oke, apa? Oke, sip. Ya, Pak. Sivanya Makasih, Pak. sudah. Yuk, boleh pulang. Lanjut siapa tadi? Jack Lee Chris. Bentar ya, Pak. Oke. Share screen. Kelihatan sudah ya, Pak? Sudah. Sudah. Nah, ini true. Ini true. Ini kasih false saja. Ini false. True. Dia sistemnya endless sih. Jadi dia kembali ke indeks pertama. Jadi ulang pertanyaan dari awal. Oke, apa? Jack Lee mana? Jack Lee Kristanto Perdana. Oke, sudah. Terima kasih. Iya, Pak. Selanjutnya siapa mau? Si Rosek Koirul. Permisi Pak, tampilannya Ya. udah. Sudah. Ini modelnya looping sih Pak, kayak Ya. sebelum-sebelumnya. Oke. Ini, skornya kembali ke 0. Oke, sip. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Tak catat. Sebentar ya, sekarang Peter Juicy. Oke Pak, izin share screen. Aduh, selesai. Makan dulu sana. Udah kelihatan Pak. Sudah. Ini punya saya looping juga Pak. Bisa. Paling gampang itu memang. Oke. Oke Pak. Oke, mantap. Siapa tadi? Jose? Peter Pak. Peter Jose. Oke. Selanjutnya Dylan ya. Dylan. Habis itu Jericho. Terus Lauren. Iya Pak, saya share screen sebentar ya Pak ya. Iya. Nah, habis itu agak lama ini kayaknya. Oh, ada lagi Kristanto. Ini ya Pak, udah kelihatan Pak. Sudah. Ini saya belum tak restart. Belum di restart. Bentar, di restart dulu. Nih skornya pertama 0, lalu ada true false-nya. Kalau betul skor plus 10, kalau salah skor min 5. Kalau sudah selesai di disable button. Sip. Oke. Disable button ya. Iya. Tadi siapa namanya? Dylan Pak. Dylan Sherwood Hanen Kang. Nah. Hanen. Oke. Iya. Oke, sudah. Yang selanjutnya. Jericho. Jericho Anthony Cruz. Iya, iya. Silakan. Ini Pak. Mm-hmm. Ini kalau misalnya benar dia nambah 10, kalau kurang dia ingin 5, tapi kalau misalnya poinnya dari awal 0 dia enggak negatif poinnya, tetap jadi 0. Terus kayak ini kalau misalnya udah selesai, soalnya selesai dia bakal nunjukin terus nilai akhirnya Nanti berapa. aja. Jangan diliatin dulu, nanti teman-teman mau lihat nanti. Oh. Yang Iya. langsung di run aja. Oh, saya runnya pakai HP, Pak. Oh gitu, oke. Hmm. Di fotoin aja berarti. Fotonya.
pakai kamera, dilihatkan di kameranya. Jadi jangan share screen berarti. Nggak usah share screen. Share screen-nya dimatikan. Terus saya nanti pindah ke ini, fokus ke orang yang berbicara gitu. Nah, wis kelihatan ya. Ini Pak. Ya, sip. Pencet. Ini kalau true dia nambah. Ya. Kalau false dia ngurang. Ini true. Terus. Nah, terus kalau terakhir? Nah, dia kalau terakhir dia ngeluarin tos ini. Mantap.